Gejalanya hanya cetek-cetek aja gitu? Ya, gejalanya cetek-cetek aja, tapi kalau dia solenoidnya bagus, kemudian dia mau cetek, terus dia mau berputar, itu berat internal gearnya ini kadang-kadang Pak, bermasalah. Jadi dia mau di starter tapi cuma tapi mobil nggak hidup. Dia nggak bisa meneruskan ke mesin. Apa bedanya dengan Bandit tuh Mas? Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Alhamdulillah ketemu Pak Taufik lagi nih. Kita buat konten lagi Mas. Oke Mas ya Pak. Berbagi ilmu. Ya. Lagi ngerjain apa Mas Ardi? Ini jadi ada kasus mobil itu dia nggak bisa di starter. Ketika posisi dia di kontak, kemudian di start itu dia cuma cetek gitu doang Pak. Mobilnya X-Trail T31. X-Trail T31. 2500 cc. 2500. Ya. Nah ini kita mau ini Pak mau menelusurin, ternyata begitu dicek dia punya solenoid yang lama ini udah semi mati nih. Jadi dia kadang-kadang mau kadang-kadang enggak. Nah ini fungsinya solenoid ini kan dia kan fungsinya buat mendorong pinion ini ya Pak ya. Jadi ini pinionnya ini biar kedorong seperti ini. Iya betul. Nah dia kan bermain seperti ini. Nah dia ketika dia nggak mau ngedorong gini atau lemah ngedorong, maka dia nggak mau muter juga. Tapi ketika kita mengganti ini kita pastikan juga dalamnya internal gearnya. Karena X-Trail dan juga Datsun memiliki internal gear. Internal gear itu seperti ini. Nah, begitu kita cek di sini ada satu titik yang dia sudah rompal Pak giginya. Iya benar ya. Ini gigi ini sudah rompal. Iya betul. Nah, ketika gigi udah rompal seperti ini, maka dia harus kita ganti sekalian nih Pak. Karena bisa jadi dia pada waktu poin atau titik tertentu di gigi ini dia bersinggungan internal gearnya, maka dia nggak mau muter Pak. Ini manfaatnya apa Mas? Ini sama, ini pun juga buat untuk memutar ininya, memutar motornya. Jadi kalau untuk ini dia fungsinya ini mendorong, terus ini mutar. Yang memutar. Ini bahannya apa? Plastik Pak. Plastik. Sehingga dia plastik tapi keras ya. Dia apa ya, ketika dia sudah aus gini, maka ketika gear planeterinya dia menyentuh ini. Nah, ini planetary gearnya seperti ini. Ini planetary. Planetarinya dia terbuat dari besi. Nah, ini ada 3 ya. Apabila dia menyentuh pas dapat yang keroak ini, maka dia nggak bisa ini. Nah, bisa gini, lompat ya? Ya, dia loss Ya? Dia mengunci. Nah, ini kita ganti sekalian. Ini kalau nggak diganti, mana udah bongkar tuh. Iya, benar. Perkiraan harga. Ya. Nah, kalau untuk yang posisi kayak gini, originalnya itu sekitar 950.000. Gearnya ini? Gearnya ini. Kemudian yang untuk yang solenoidnya ini dia hampir 1,5 juta. 1,5 juta. Ori ya? Original. Kita pakai yang alternatif part, yang enggak ori. Ya. Nah, di sana ada ini, ada bahannya kayak gini. Nah, plastik juga. Plastik juga, tapi dia sama, hampir mirip lah kekuatannya. Untuk ketahanan bagaimana Mas? Untuk ketahanan kita sejauh ini sih masih aman-aman aja. 2 tahun 3 tahun ini ganti nggak ada yang memakai ini ya? Memakai ini. Lalu kemudian untuk yang solenoidnya pun juga kita pakai yang ini ya, bukan genuine, alternatif part. Alternatif part ya? Ini 350.000 juga. 350.000. Nah, dia memiliki perbedaan di terminalnya beda. Tapi secara fungsionalnya sama. Sama ya? Jadi dia kalau ini menggunakan soket ya. Untuk groundnya, nah ini groundnya dia pakai soket juga, nanti kita buatkan. Tambah ya? Kita buatkan seperti itu. Oke. Nah, apabila dari mobil-mobil teman-teman ada yang nggak bisa di starter, ini satu di antara penyebabnya. Jadi ketika akinya bagus, nanti akan kita bicarakan tentang aki Pak. Iya benar. Akinya bagus, kemudian dia punya relay juga bagus. Arusnya masuk ke unit starter, akan tetapi di starternya dia nggak mau respon, maka bisa jadi starternya yang rusak. Maka ketika starter rusak, kita bisa bongkar, kita telusurin lagi dari item-item tersebut yang rusak, item mana saja yang perlu diganti. Nah, kita pertimbangkan juga kalau ganti satu set berapa, kalau misalnya ganti partial partnya berapa. Kadang-kadang ada beberapa yang satu setnya jauh lebih murah dibandingkan dengan partial partnya. Kayak gitu. Maka itu pun juga jadi pertimbangan. Nah, kalau ini apa Mas? Ini starternya, armaturnya.
Nah, ini kan dia kan masuk ke ini ya, yang punya internal gear-nya ya. Jadi ini armaturnya dalam, ini sebagai sumbernya. Sumber yang berputar tuh ini. Oh, ini sumber dari listrik ya? Aki ya, berarti ya? Ya, dari akinya, dan dia kan berputar ya dinamonya ya. Benar. Nah, dinamo tersebut akan memutar yang planetarinya tadi, memutar unitnya. Oke. Jadi planetarinya tadi akan berputar di unit ini, di dalam unit internal gear-nya. Siap. Seperti itu. Ya, jadi Mas, itu. tadi gejalanya hanya cetek-cetek aja gitu? Ya, gejalanya cetek-cetek aja, tapi kalau dia solenoidnya bagus, kemudian dia mau cetek, terus dia mau berputar, itu berat internal gear-nya ini kadang-kadang Pak bermasalah. Jadi dia mau di starter tapi cuma tapi mobil nggak hidup. Dia nggak bisa meneruskan ke mesin. Apa bedanya dengan Bendik tuh Mas? Nah, kalau Bendik dia kan pinion yang depannya. Pinion yang depan, lagi di sana di bawah. Yang tadi yang masuk mundur itu tadi. Itu pinion yang depan itu yang bersinggungan langsung dengan ininya ya. Dia punya flywheel. Flywheel ya. Kalau karena kan dia kan modelnya masih yang tipe lama kan. Jadi dia hanya mendorong kemudian memutar. Tapi kalau untuk yang X-Trail ini dia ada rangkaian tambahan lagi. Jadi lebih rumit yang X-Trail T31 ini. Ini berarti sudah model baru berarti ya? Ya, model yang baru. Tapi kalau untuk yang X-Trail memang agak beda dengan yang Livina. Jadi X-Trail T31 Datsun itu dia ada internal gear-nya gini. Ini malah Datsun pakai seperti ini? Iya, pakai seperti ini. Jadi kalau yang Livina? Yang Livina nggak biasa. Biasa. Jadi dari armatur, kemudian dia langsung bersinggungan sama ininya, bendiknya. Nah, tinggal yang solenoid itu hanya mendorong, itu aja. Hanya saja kalau ini kan dari armatur dia masuk ke internal gear dulu, kemudian baru masuk ke ini bendiknya. Seperti itu. Ya gitu Pak Taufik. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi, ini untuk membuat dinamo starter ini lebih awet. Ya. Apa antisipasinya? Oh ya, jadi gini Pak Taufik, terkadang kita kan starter itu ya, ketika di awal-awal pagi itu terkadang kan mobil kadang 1 detik udah nyala, selesai gitu langsung nyala. Iya, benar. Tapi kadang-kadang 2 detik, 3 detik baru nyala. Betul. Karena memang proses bensinnya itu naik ke atas. Iya. Apabila terjadi kebocoran di sistem pompanya, maka dia akan menyusut cepat untuk ininya, untuk bensinnya, sehingga starternya lebih panjang. Ketika terjadi starter panjang, maka hindarin starter 2-3 kali. Jadi mendingan 1 kali starter panjang itu. Gitu. Ya. Malah bukan dimatiin sebentar, starter lagi, bukan? Ya, bukan. Jadi biarin aja dia starter panjang agak panjang nggak apa-apa, karena ketika dimatikan terus di starter ulang, matikan starter ulang, kalau untuk yang model internal gear gini lebih cepat aus ini ya. Starternya. Jadi mendingan sekali cetek agak panjang dikit langsung nyala gitu, daripada cetek matiin. Jadi mendingan ditunggu agak panjang ya, paling nggak maksimal 5 detikan, 7 detik lah. Masih boleh? Masih bisa. Starter 5-5 detik? Ya. Kalau kondisi memang kondisinya memang, karena kan itu kan situasional kan kalau kayak gitu. Iya benar. Sangat jarang sekali. Tapi kalau ditemukan sampai kayak gitu, mendingan starternya agak panjang sekalian. Dan setelah itu ke bengkel ya? Ya, setelah itu ke bengkel ngecek. Kenapa kok starternya panjang? Betul. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih tipsnya, sangat bagus sekali. Ya. Baik kawan-kawan, jangan lupa like dan share video ini dan komentar kalau ada pertanyaan. Oke, siap. Baik, makasih Mas Ardi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.